Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Irfan, dan pada video ini kita akan menyelesaikan lab paket tester 11.9.3 mengenai VLSM Design dan Implementation Practice. Dalam paket tester ini kita bisa melihat kita diberikan 4 buah PC atau end device, 4 buah switch, dan 2 buah router, serta 1 tabel alamat IP yang masih kosong. Sebagai objektif dari lab ini adalah yang pertama kita diminta untuk memeriksa network requirement-nya, selanjutnya merancang skema VLSM addressing-nya, dan yang terakhir menetapkan alamat IP tersebut ke setiap perangkat dan juga melakukan verifikasi koneksi. Dalam latar belakangnya, dalam aktivitas ini, kita akan diberikan suatu alamat jaringan dengan prefix /24 yang akan digunakan untuk merancang skema dari VLSM addressing tersebut. Berdasarkan serangkaian persyaratan, kita akan menetapkan subnet dan addressing-nya, lalu mengkonfigurasi perangkat dan juga memverifikasi konektivitasnya. Sebagai instruksinya, dalam menyelesaikan lab ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, kita diminta untuk memeriksa network requirement-nya. Pertama, kita harus menentukan berapa banyak subnet yang kita butuhkan. Pada lab ini kita diberikan satu IP address yakni 192.168.72.0/254. Network address space-nya yaitu 192.168.72.0/24. Oke. Dan untuk ASW1 itu membutuhkan 7 host, ASW2 itu membutuhkan 15 host, untuk ASW3 itu membutuhkan 29 host, dan yang terakhir untuk ASW4 itu membutuhkan 58 host. Jadi di sini yang terdaftar kita butuh 4 buah host ya. Tapi jangan lupa kita juga membutuhkan 1 buah subnet untuk antar routernya. Dalam hal topologi ini kita membutuhkan untuk antar building. Antar building itu butuh 2 host. Oke. Jadi total kita membutuhkan 5 buah subnet. Yang pertama ASW1 7 host, ASW2 15 host, ASW3 29, ASW4 58, dan building 1 ini 2 host. 2 host. Oke. Kalau kita butuh 5 host, udah itu kita menentukan informasi subnet mas untuk setiap subnetnya. Nah, ini kita menghitung terlebih dahulu. Untuk /24 itu membutuhkan terdapat 2 pangkat 8, di mana 8 itu adalah bit 0-nya ya. Berapa banyak bit 0? Sama dengan 256 kurangin 2 karena mau dipakai network address atau subnet address dan juga broadcast address, maka jumlahnya ada 254 host. Untuk /25 itu ada 2 pangkat 7 yakni 128 kurang 2 sama dengan 126 host. Untuk /26 terdapat 2 pangkat 6 yakni 64 kurang 2 sebanyak 62 host. Untuk /27 terdapat 2 pangkat 5 yakni 32 kurang 2 sebanyak 30 host. Untuk /28 yakni 2 pangkat 4 yakni 16 kurangin 2 sama dengan 14 host. Untuk /29 yakni 2 pangkat 3
sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6 host, dan terakhir 30 yakni 2 pangkat 2 yakni 4 kurang 2 sebanyak 4 host. Oke. Dari informasi ini kita bisa mendapatkan kita memerlukan yang 7 host. Kita memerlukan 7 host, 15 host, 29 host, 58 host, dan 2 host ya. Untuk 7 host kita dapat menggunakan /28 di mana memiliki dia 14 host. Untuk yang 15 host kita bisa menggunakan /27 di mana dia terdapat 30 host. Untuk yang 29 kita dapat menggunakan /27 juga karena terdapat 30 host. Dan 58 kita bisa menggunakan /26 karena terdapat 62 host. Dan yang terakhir 2 host antar router kita bisa menggunakan /30 karena memang ini memiliki pas 2 host. Oke. Jadi kita punya 5 buah subnet dan juga ada 5 buah subnet mask yang bisa kita gunakan. Aturannya untuk part keduanya, gunakan first subnet untuk mengakomodasi LAN terbesar, gunakan second subnet untuk mengakomodasi second largest LAN, gunakan subnet ketiga untuk mengakomodasi LAN ketiga terbesar, dan 4 untuk part terbesar, dan yang terakhir antar building atau yang kelima. Di sini kita bisa mengisikannya pada tabel dokumentasi ini. Untuk memudahkannya, saya menggunakan ini ya, Excel. Jadi kita bisa isi di Excel. Aturannya di sini kita buat subnet description-nya karena dimulai dari yang paling besar, urutannya adalah the largest paling besar, besar kedua, besar 3, besar 4, dan terakhir. Maka di sini kita urutannya yang paling besar adalah 58, selanjutnya yang 29, 15, 7, dan yang terakhir 2. Untuk yang 58 maka ini adalah ASW4, yang 29 ada ASW3, 15 ada ASW2, yang 7-nya ada ASW1, dan yang 2 adalah antar building. Oke. Untuk network address-nya kita gunakan yang pertama itu dari 192.168.72.0/CIDR yang kita gunakan /26. Dia karena /26 itu terdapat 62 host atau 64 IP, maka dia berakhir di 192.168.72.63/26. Selanjutnya untuk yang ASW2 itu 29 ada kita gunakan kita melanjutkan 192.168.64/27 sampai dengan 192.168.72. Ini bukan 63, sorry, 64 maksudnya. 64 sampai 64 tambah 32, 64 tambah 32 sama dengan 96, berarti ini sampai dengan 95/27. Yang ini kita melanjutkannya 192.168.72.96/27 sampai dengan sama dengan 96 ditambah 32 adalah 128. Maka ini sampai dengan 127, 192, 168, 72, 127/27, dan yang ASW terakhir yaitu kita menggunakan /28, 192, 168, 72,
128/28. 128 itu ada 16, maka 128 tambah 16 itu sampai dengan 192, 168, 72, 143/28. Oke, dan yang building terakhir karena kita bukan /30, ini cukup dari 192, 168, 72, 144/28 sampai dengan 192, 168, 72, 147/30. Sorry, kode 830. Oke, ini sudah address SIM kita. Ini sekarang kita isi untuk first addressnya ini di 192, 168, 72, 1 ini sampai dengan 192, 168, 72, 62. Ini dari 192, 168, 72. Kita lanjutannya 65 sampai dengan 172. 192, 192, 168, 72, 94. Ini 192, 168, 72, 97 sampai dengan 192, 168, 72, 126. Yang ini 192, 168, 72, 129 sampai dengan 192, 168, 72, 142. Oke, ini adalah 192, yang terakhir 168, 72, 145 sampai dengan 172, 192, 168, 172, 146. Oke, untuk dokumentasi VLSM-nya kita sudah terisi semua. Di mana ini yang utamanya. Selanjutnya kita akan mengisi tabel paling atas, racing tabelnya, di mana untuk aturannya adalah gunakan first usable IP address yang bisa digunakan kepada building 1 untuk 2 LAN dan WAN ya. Jadi untuk building satunya, building 1 kita lihat dulu G00 itu ke arah ASW1, maka kita assign ini di IP pertamanya 192, 168, 72, 129 yang pertama. Untuk G01 nya itu ke arah host B itu ASW2, kita gunakan 97, 192, 168, 72, 97. Oke, untuk subnetnya ini di 129 itu 28 itu di 255 255. Kalau kita ini urutin /24 itu di 255 255 250, /25 itu ada di 255 255 255 128. Untuk /26 itu ada di 255 255 255 192. Untuk /27 itu ada di 255 255 255 224. Untuk /28 itu ada di 255 255 225 itu 240. Untuk /29 itu ada di 255 255 255 248, dan yang 30 itu ada di 255 255 255 252 untuk subnet masnya ya. Ini adalah presentasi bintnya. Jadi untuk building 1/28 itu ada 255 255 240. Untuk yang G01 itu ke arah 97 itu ada di 255 255 255 di 224. Untuk building 1 dia menggunakan first address-nya. Untuk first address-nya dia ada di 145. Jadi kita gunakan 192, 168, 72, 145. Dengan subnetnya /30 yaitu 255 255 255 252. Untuk building 2-nya kita aturannya masih sama seperti tadi.
Ini G01-nya, ini G02-nya. 01-nya ke arah SW3, 00-nya ke arah SW3, maka kita gunakan 192.168.7265 versi stable IP-nya. Ini di 27.257.255.255.254. Untuk G01-nya ke arah ASW4 kita gunakan 192.168.72. Ini 255, 255, 255, 26 itu ada di 192. Di 192. Oke, untuk ini kita gunakan IP terakhir 192.168.72146. Dengannya 255, 255, 255, 252. Oke, untuk routernya selesai. Untuk switchnya kita gunakan second usable IP dan hostnya gunakan last IP. Jadi untuk VLAN 1 itu ada di 129, berarti kita gunakan 130. Untuk ASW2 nya ada di 97, kita gunakan 97 di 98 karena untuk yang keduanya. Oh ya, ini untuk ASW1 130, dia ada di 28 itu di 240. Untuk ASW2 itu 98, dia di 27 itu 224. Oke. Untuk ASW3 kita menggunakan 65, 65-nya sudah digunakan. Kita gunakan 66 dengan masnya masih di 27 itu 224. Dan untuk ASW4 kita gunakan second 72, kita gunakan 2 tambah 1 kan, karena tambah 1 72, dan ini ada di 192 karena menggunakan /26. Dan gateway-nya untuk ASW1, gateway-nya adalah untuk ASW1 dia akan di gateway-nya ke arah G01 building G00 si router 1, yakni 29. Untuk ASW2 kita akan gateway-nya menjadi building 1 dengan interface G01 yakni 97. Untuk ASW3 dia gateway-nya akan ke router 2 dengan interface G00. Ini kok nggak mau keluar interface-nya. Nah, G00 ini building 1 G00 ke arah ASW1, G01 ke arah ASW2 untuk building 2-nya G00 ke arah ASW3, dan G01 ke ASW4. Jadi kita bisa dilanjutkan ASW3 ke arah 65 interface-nya, dan ASW1 ini 72 ke 721. Oke. Selanjutnya untuk hostnya gunakan last usable address-nya. Untuk host A kita gunakan yang paling akhir yaitu 142 142 dengan subnet masih sama di 28 yaitu 240, dan gateway-nya juga masih sama di 129. Untuk ini ya. Untuk host 2-nya yang 15 host kita gunakan yang terakhir di ASW2 yakni 126 dengan subnetnya masih sama di 27 yaitu 224, dan gateway-nya diberikan ke G01 si building 1 yaitu 97. Oke, selanjutnya di host C. Host C kita gunakan IP terakhir ASW3, IP terakhir ada di 94 dengan netmask yang masih sama di 27 itu 224, dan gateway-nya ke arah building 2 untuk interface G00 ini. G00 yaitu 1 di 65. Dan begitu pula host D yang terakhir, kita gunakan IP terakhirnya yaitu 62. Kita gunakan subnet masknya 26 itu ada di 192. Dan gateway-nya adalah ke arah building 2 01 ini, yakni 721. Oke, untuk pengalamannya sudah selesai.
Selanjutnya kita akan mengassign kepada device-nya, di mana hampir semua IP-nya sudah dikonfigur. Jadi kita mengimplement configure IP address pada build. Jadi kita tidak perlu mengkonfigur semua ya, kita hanya perlu mengkonfigur building 1, suite 3, dan host D. Kita masuk ke building 1, enable biar masuk ke mode privilege, yaitu configure terminal biar masuk ke mode config. Di sini kita config G00 interface G00. G00 itu ke arah building 1, kita ngikutin ini. G00 nya itu ada di IP address 192.168.255.255.255.240. No shutdown biar dihidupkan. Selanjutnya kita masuk ke interface selanjutnya, G01, tadi G00 ke G01. IP address G01 adalah di 97, IP address 192.168.272.255.255.254. No shutdown. Oke, kita kembali copy run star biar di save. Ini kita bisa tutup. Selanjutnya kita ke ASW3. Di sini kita konfigurasi ASW3. Enable, masuk ke config mode privilege, configure terminal. Masuk ke interface VLAN-nya. Interface VLAN 1. IP address untuk ASW3 adalah IP address 192.168.7266 dengan subnetnya ada 255.255.255.224. No shutdown. Exit. IP default gateway-nya adalah untuk ASW3 ke 192.168.7265. Oke, exit, copy, run star. Dan yang terakhir kita akan menyelesaikan di host D. Host D itu kita gunakan IP terakhir 192.168.7262. Subnetnya adalah 255.255.255.192 dengan gateway-nya adalah di 192.168.721. Oke, kita sudah konfigurasi semuanya. Saatnya kita melakukan pengetesan. Dari host D kita akan coba ping ke seluruh IP. Ping ke 192.168, ke diri sendiri dulu, ke 62. Dia jelas bisa ya ke diri sendiri. Kita coba ke host A 142. Oke, berhasil ke host A. Kita coba ke host B 126. Juga berhasil. Dan yang terakhir ke host C itu 94. Oke, sudah bisa di-ping ya antar end-to-end device-nya. Dan compression sudah 100%, kita cek result. Oke, congratulations sudah beres. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.